Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini saya dan, eee, anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester kami, terkait mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi dengan dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Ardiansyah, Eskom MM. Next. Next. Oke, eee, ini ada anggota kelompok saya di saya jelasin dulu nama-namanya, itu ada saya sendiri Balinda Ocha Rosalia, ada Didi Santoso, ada Teguh Faizin, ada, mmm, Vincent, dan ada, mmm, Niki Nicholas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu identitas dari perusahaan atau UMKM yang akan kami analisis, mmm, sistemnya, di mana itu merupakan toko tumbuh baru. Jadi toko tumbuh baru ini UMKM yang bergerak di bidang suplai bahan. Dia di mana beralamat di Ruko Marbella, Ruko Marbella Residen, Blok A2 nomor 17, Belian, Kecamatan Batam Kota Batam, Kepulauan Riau. Next. Ini ada struktur organisasinya ya. Jadi yang pertama itu yang berada di paling atas itu adalah owner-nya sendiri atau pemiliknya, lalu, ke bawah itu ada accounting, di mana di bawah accounting itu ada administrasinya. Lalu yang langsung berhubungan dengan owner itu ada sales dan ada kurirnya. Next. Deskripsi singkat dari UMKM ini, toko tumbuh baru ini Halo, yang jadi menyediakan berbagai material dan bahan bangunan. Toko bangunan emas ini merupakan UMKM yang memasok harga dari dalam negeri seperti Jakarta, Tangerang, dan kota lainnya. Target pasarnya adalah perorangan atau rumah tangga atau disebut juga dengan end user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. oke, saya akan menjelaskan proses bisnis dari toko tumbuh baru ini. Yaitu yang pertama itu adalah penjualan customer cash, penjualan customer payment, dan pembelian barang. Ini adalah project schedule-nya. Pertama yaitu kita menganalisa kebutuhan dan desain sistem dilakukan pada minggu ketiga pada bulan Februari. Kemudian pengerjaan proposal dilakukan mulai dari minggu keempat sampai dengan minggu kedua Maret. Untuk membangun sistem kita perlukan sampai saat ini yaitu mulai dari Februari sampai dengan Maret minggu kedua. Untuk demonstrasi sistem kita mulai dari bulan Maret minggu awal sampai minggu kedua. Kemudian pembaruan sistem kita mulai dari minggu kedua, pengujian sistem Maret minggu kedua, dan implementasi sistem minggu kedua. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang System and Future Planning. Saya Didi Santoso. Yang pertama sistem. Sistem yang diterapkan di toko ini masih seperti zaman dahulu di mana semua berbayar menggunakan cash dan orang datang mencari barang dan beli barang dan membayar dengan cash layaknya pasar pada umumnya. Tujuan kita di sini adalah mengubah sistem itu atau lebih tepatnya meningkatkan sistem itu di mana kita memiliki dua tipe penjualan, yaitu transaksi seperti biasa yang menggunakan cash dan juga secara formal dengan membeli di tempat. Lalu yang kedua yaitu secara online di mana orang hanya perlu membeli barang lalu barang tersebut akan dikirim ke rumah mereka secara otomatis. Berarti istilahnya pakai online menggunakan Tokopedia maupun Shopee. Next. Future planning yang kami buat untuk toko ini adalah yang pertama setupnya itu kita mengumpulkan para pendonasi saham atau yang pemegang sahamnya. Terus kita membuat future goals kita, ini toko tumbuh baru ini kita mau apain ke depannya, budget yang kita punya dan waktu yang harus kita capai, dalam kurun waktu segitu kita bisa mencapai, tujuan kita atau tidak. Documenting-nya yang kita buat itu apa yang kira-kira user butuhkan, apakah beberapa barang tersebut akan menjadi murah atau mahal, apakah produk-produknya itu, umurnya panjang ataupun pendek, dan apakah mereka bakal tetap menggunakan hal tersebut. Prototipe yang kita buat adalah untuk
prototyping yang di future planning ini adalah mengutilize atau memanfaatkan sosial media, memanfaatkan semua e-commerce dan juga memanfaatkan semua marketplace. Contoh sosial medianya itu seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. E-commerce seperti Tokopedia, Shopee, marketplace lebih ke Facebook karena ada khusus tempat berjual beli dan juga sosial medianya juga. Feedback yang kita rencanakan yaitu orang-orang suka dan mudah untuk digunakan. Hal tersebut mudah ditemukan, gampang dimengerti dan mudah juga dibagikan kepada teman-teman karena emang cukup mudah untuk dimengerti. Anda juga bisa menemukan semuanya di sini. Aset ini dalam arti visual planning ini adalah pengulangan, di mana kita mengulang semuanya ke dalam Shopee, Tokopedia, Facebook, Instagram, Lazada, dan Bukalapak. Itu kita mengulang semuanya toko tumbuh baru ini ke dalam e-commerce ini. Dan rilis ini artinya kita publikasikan, yaitu public all of the marketplace to people. Jadi kita mengenalkan toko ini kepada orang-orang secara online. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Vincent dan sekarang saya akan menjelaskan bagian BIS framework. Yang pertama ada performance, kinerja, yang permasalahan JP itu lambat dan harus mengantri, kemudian pengusahaannya dengan adanya platform online tersebut dapat mengurangi antrian. Kemudian yang kedua ada information, permasalahan JP terkadang informasi yang disampaikan tidak selalu akurat dan terjadi kesalahpahaman. Pemecahannya semua info mengenai produk tersampaikan secara detail, salah satunya ada stok produk. Kemudian yang ketiga ada ekonomi, pembayar dari customer yang membutuhkan waktu lama, kemudian pengusahaannya menggunakan sistem cashless di mana proses transaksi menjadi lebih cepat. Kemudian ada kontrol, permasalahannya itu pendataan kurang rapi, pemecahannya menjadi pendataan jauh lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Kemudian ada efisiensi, permasalahannya lokasi yang jauh dan customer cenderung memilih lokasi yang lebih dekat. Pemecahannya transaksi dan pemesanan dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Kemudian yang terakhir ada service, permasalahan yang dihadapi itu terbatas karena belum ada platform yang cocok untuk menampilkan apa yang terjual dan tersedia. Pemecahannya memperkenalkan platform seperti Tokopedia dan e-commerce lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Vincent. Saya Niki Nicholas akan melanjutkan presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang cause and effect analysis. Yang pertama itu adalah problem atau opportunity yang kita dapatkan yaitu belum memiliki media pemasaran produk secara digital. Kemudian cause and effect-nya adalah hal ini disebabkan belum ada sumber daya manusia yang support untuk mengelola digital marketing tersebut. Kemudian objektifnya, solusi yang diterapkan adalah dengan merekrut sumber daya manusia yang terampil atau kompeten dalam bidang digital marketing. Sistem constraint-nya, kendala yang dihadapi dalam penerapan solusi ini adalah penambahan kos atau dana untuk merekrut SDM yang kompeten tersebut. Yang keduanya adalah problem yang dihadapi itu pembelian bahan baku mahal. Cost efeknya adalah hal ini disebabkan karena kurangnya informasi kontak produsen bahan baku yang murah. Kemudian improvement-nya, solusi yang harus diterapkan mencari supply chain yang lebih miring harganya agar bisa menekan modal. Kemudian kendala yang dihadapi dalam penerapan solusi ini adalah kesulitan mencari supply chain yang memiliki harga yang miring. Yang ketiga, barang-barang stok sudah mudah kadaluarsa atau habis. Penyebabnya karena barang tidak laku, maka sudah mulai tertimpa dengan barang yang baru. Akibatnya, barang akan semakin rusak dan tidak bisa dijual lagi, serta tidak adanya manajemen stok, sehingga penjualan yang dilakukan tidak terorganisir dengan baik. Memasukkan semua item ke sistem agar bisa mengecek tanggal kadaluarsanya dan melakukan penghabisan stok lama terlebih dahulu agar tidak kadaluarsa. FIFO, first in first out. Jika sudah memasuki tanggal kadaluarsa dan belum laku, maka melakukan proses cuci gudang atau promosi besar-besaran agar barang tersebut laku. Yang keempat, kompetitor bisnis. Kompetitor menjual produk yang sama di area yang berdekatan. Solusinya itu adalah membuat aplikasi pemesanan online dan bisa delivery order. Masyarakat awam terhadap teknologi akan merasa keberatan apabila diterapkan sistem pembelian tersebut. Sertanya
adanya human error yang kemungkinan dilakukan oleh aplikasi atau sistem yang dirancang. Yang terakhir yaitu pelanggan atau customer membutuhkan barang-barang bangunan secara mendadak dan ready stock. Hal ini disebabkan pelanggan yang datang ke toko ingin mencari barang yang sesuai keinginan dan kebutuhan serta ingin melihat secara langsung barang yang ingin dibeli tetapi tidak ada. Solusi yang diterapkan adalah menyediakan media sosial atau aplikasi untuk pre-order dan dapat memberikan informasi terkait barang yang ready stock serta menunjukkan barang yang real atau sesuai. Membuat sistem pre-order atau setidaknya pesan hari ini besok bisa diambil. Next. Berikutnya adalah flowchart. Di sini kita bisa lihat kita sebagai pengguna bisa login sebagai dua akun. Yang pertama itu ada user, yang kedua adalah admin. Sebagai user, kalau kita login, jika kita belum ada akun, maka kita harus masuk ke dalam register. Maka dari sudah siap register, kita masuk lagi ke login. Jika sudah, kita login. Sebagai user, kita bisa mencari produk, bisa melihat produk, bisa beli dan memasukkan ke keranjang untuk produknya, dan kemudian kita memasuki ke dalam payment atau pembayaran. Jika kita nggak jadi bayar, maka kita balik lagi ke buy product and add cart. Kalau jika kita beneran mau beli, maka sini kita masuk ke dalam online payment ataupun cash on delivery. Jadi kita pilih antara dua ini. Kemudian sudah dipilih, kita akan masuk ke order place. Dan kita bisa logout atau mau mencari produk yang lain lagi. Berikutnya adalah user sebagai admin. Di admin sini, kita hanya bisa login dan tidak bisa register. Karena register itu bisa dilakukan hanya oleh oleh pengembang aplikasi saja. Sebagai admin, kita bisa menambahkan kategori, bisa menambahkan produk yang ingin kita jual, kemudian memanage order kita, memanage payment kita, dan cek feedback. Semuanya kita bisa masukkan ke dalam sebuah report. Begitu saja dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram. Jadi di sini kami memiliki dua diagram, yaitu diagram konteks dan diagram level 1. Di mana pada diagram konteks ini ada dua user, yaitu pelanggan dan administrasi. Di mana yang bisa diinput oleh si pelanggan itu adalah username dan password, data user, membuat orderan, payment, review dan rating, serta penentuan lokasi pengiriman. Lalu yang output yang didapatkan oleh si pelanggan itu ada daftar data bahan bangunan, yaitu jenis, spesifikasi, serta harga. Lalu ke konfirmasi orderan, konfirmasi payment, dan estimasi pengantaran serta invoice. Input yang dapat dilakukan oleh si administrasi itu ada daftar data bahan bangunan seperti jenis, spesifikasi, dan harga. Terus konfirmasi payment, konfirmasi estimasi pengantaran, serta invoice. Yang output yang didapatkan oleh si administrasi itu adalah data review dan rating, data orderan, data payment, serta data lokasi pengantaran. Pada DFD level 1 itu masih usernya masih sama, 2 ya. Jadi di sini ada beberapa fungsi, yaitu ada fungsi login, fungsi pemesanan, fungsi pembayaran, serta fungsi pengantaran. Di mana pada fungsi login ini pelanggan dapat melakukan login, begitu juga dengan administrator. Nanti data yang akan disimpan adalah data login. Lanjut pada fungsi pemesanan, di sini pelanggan dapat melakukan proses pesanan. Di sisi administrator dapat mengkonfirmasi pesanan tersebut, di mana data yang akan disimpan itu adalah bahan bangunan serta data orderan. Lanjut pada fungsi pembayaran, yang dapat dilakukan oleh pelanggan itu adalah proses pembayaran. Terus pada administrator yang dapat dilakukannya itu adalah membuat invoice atau mengeluarkan invoice dan konfirmasi pembayarannya. Pada fungsi pengantaran itu ada yang diinput oleh si pelanggan itu adalah titik lokasi, dan
pada administrator itu adalah estimasi pengantaran pesanan. Sekian presentasi dari kami. Jika kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.